Saat ini berada di lokasi BPD Kota Padang Sidimpuan, Komplek Perkantoran Hijau Polling Kota Padang Sidimpuan. Satu pintu masuk menuju BPD. Ada satu pos pengamanan yang selalu siaga, ini pos keamanan ya. Terlihat tampak lokasi ini memiliki satu bangunan tempat pelatihan BPD cekat dalam menghadapi penanganan permasalahan. Inilah lokasi kantor BPD Kota Padang Sidimpuan. Mari kita lanjut masuk ke dalam. Apakah ada kepala dinas BPD? Ada PLT Kadis? Hah? Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Saya yang dari Bangsawan TV mau koordinasi kepada Kepala Dinas BPD, Bu ya. Oh, saya bersama Ibu Bapak? Derliana. Bu Derliana, kira-kira Bapak Kadisnya ada nggak di sini? Lagi di luar kota Pak, lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Siapa namanya Pak Kadisnya? Dedi Iriansyah. Saya minta tolong kepada Ibu kiranya agar menyampaikan kepada Kadis bahwasanya saya yang Haris Bangsawan sudah hadir dan sudah datang ke kantor BPD untuk melakukan koordinasi kepada Bapak Kadis. Kira-kira Bapak Kadisnya kapan pulang? Minggu depan, Senin lagi. Minggu atau Senin ya? Oke, para pemirsa semuanya, saya yang Haris Bangsawan, Bung bersama langkah Bung Bangsawan, saat ini berada di kantor BPD Kota Padang Sidimpuan. Sudah disambut dengan baik oleh Pak Derliana sebagai Ibu Derliana sebagai ajudan BPD Kota Padang Sidimpuan, dan sudah menyampaikan bahwasanya Kepala Dinas akan kembali setelah perjalanan dinas ke Jakarta pada hari Senin. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Derliana yang telah menyambut baik kita datang kemari, sebagaimana efektivitas kinerja daripada petugas yang lainnya, dan kita akan memberikan apresiasi yang sangat positif kepada Ibu sebagai pemberi informasi yang qualified, tegas dan tepat. Terima kasih. Bersama Bangsawan TV akan hadir kembali ke BPD bersama langkah. Memasuki wilayah kantor BPD ini perlu perbaikan pelang merek BPD
tidak tampak dari luar, saudara-saudara. Oke. Ada Bapak Kabit. Ada Pak. Oh iya. Masuk Pak. Unsur apalah Puspida. PD ya PDS unsur PDS Puspida baik dong publik masyarakat pun boleh namanya pun musibah. Jadi kalau kapasitas dari PBD Padang Sidin kita evakuasi. Oke Dan Pak. keselamatan. Oke Pak Kabit Pelaksana. Di dalam hal melakukan evakuasi dan pelaksanaan tentunya hal tersebut harus terakomodir, terregistrasi, tersistem. Nah yang saya maksud, adakah tim terpadu untuk penanganan bencana alam ataupun bencana kebakaran yang dibentuk oleh Wali Kota Padang Sidimpuan? Apakah itu sudah ada? Kalau Saya rasa sampai saat ini saya koordinasi kepada dinas sosial itu belum ada. secara tertulis kita ada SK-nya, mungkin kalau tim terpadu untuk penanganan kebakaran mungkin Belum ada ya? itu saya belum ada. Nah, yang saya maksud Pak Kabit, layaklah Kota Padang Sidimpuan ini untuk membuat kesiagaan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga tidak begitu banyak menimbulkan korban bencana, korban hilangnya nyawa manusia, korbannya bertambah material. Contoh, seharusnya kebakaran itu terjadi satu akibat daripada keterlambatan, kekurangan fasilitas, ketidaksigapan, sehingga bisa menjadi 10 atau 15 dan bahkan 20 rumah terjadi kebakaran. Begitu juga dengan bencana banjir, ya kan? Seharusnya korban itu korban material, rumah terjadi kebakaran. Begitu juga dengan bencana banjir, ya kan? Seharusnya korban itu korban materialnya katakanlah 100 juta, akibat daripada ketidaksigapan dan kekurangan daripada fasilitas ini tentunya akan lebih bertambah banyak. Nah, dalam hal itu pemerintah kami berharap ya kiranya, dan saya sudah melakukan wawancara, masyarakat berharap banyak kiranya pemerintah ini membentuk tim khusus dalam penanganan bencana. Jadi dia online yang akan ditempatkan itu di seluruh kecamatan di Kota Padang Sidimpuan yang bekerja sama secara kontinu terhadap masyarakat, Kepling, kepala desa, camat. Itu yang saya maksud. Sehingga benar-benarlah efektivitas dan kreativitas kita itu maksimal. Bagaimana kira-kira tambah? Di dalam penanganan bencana kita di BPD Kota Padang Sidimpuan ini sudah untuk pengantisipasian pun kita membuat posko Ya. di tiap kecamatan ada yang posko. Di sini kami kalau unsur pimpinan khususnya di BPD ini, apabila kita cuaca di Kota Padang Sidimpuan, kita selalu memantau ataupun siaga. Mana tahu ini kita letakkan setiap posko-posko untuk tetap siaga standby di posko masing-masing dan memantau mana tahu ada sungai atau padat dan apabila terjadi banjir itu segera ada program dan kita pun apabila terjadi pasukan kita akan turun ke lapangan. Nah, justru itu sudah sangat baik program penempatan 6 posko yang ada di kecamatan-kecamatan. Maksud saya adalah lebih baiknya ketika memang posko ini diberdayakan secara kontinu dengan kolektif ataupun dengan kerjasama seluruh dinas instansi. Contoh informasi dan komunikasi. Infocom wajar dia menempatkan untuk sarana komunikasi di sana. Kemudian dinas kesehatan
dia memiliki puskesmas, wajar dia membuat tim di sana untuk membuat kesigapan mereka. Kenapa? Berapa kali peristiwa kebakaran saya lihat itu tidak ada mobil ambulan, tidak ada dinas kesehatan, ya kan? Dan mereka merasa tidak tanggung jawab kalau tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit. Padahal peristiwa-peristiwa ini untuk melakukan pencegahan seharusnya efektivitas dinas kesehatan itu ataupun puskesmas untuk kesigapannya menyiapkan ambulan dalam penanganan pertama terhadap kecelakaan atau yang luka atau pingsan ini tidak ada. Sudah berapa peristiwa saya lihat tidak ada. Yang ada mobil kebakaran, Satpol PP, kemudian ini, dan tidak ada ambulan dipersiapkan. Sangat kecewa sekali masyarakat ketika hal ini terjadi. Jadi harapan saya ke depan, Bangsawan TV berharap ya kan bersama masyarakat kiranya ini diperbaiki ke depannya. Artinya BPD oke, sudah melakukan hal yang terbaik. Tapi ada beberapa dinas instansi lagi seperti dinas kesehatan tidak menyiapkan ambulan waktu peristiwa itu terjadi. Artinya selalu standby. Ini bagaimana dengan pengamatan Pak Fahad dengan apa yang saya sampaikan tadi kira-kira? Untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara bangsawan, saya secara pribadi itu alangkah baiknya apabila pemerintah Kota Baras Kempuan membentuk suatu tim khusus penanganan kebakaran dan bencana. Tapi itu tidak terlepas sebagai dinas BPBD Kota Baras Kempuan yang berkompeten dalam menangani bencana dan begitu juga dengan penanganan kebakaran itu damkar. Dalam hal ini atas masukan yang disampaikan oleh saudara bangsawan secara pribadi atau secara instansi saya dapat. Artinya Bapak Paha setuju dan respon positif masukan yang kita sampaikan itu, kiranya kesigapan untuk memanfaatkan posko-posko tim bersama dalam pembangunan gawat darurat ataupun penanganan peristiwa-peristiwa. Oke Pak Paha, terima kasih banyak Bangsawan TV mengucapkan terima kasih atas konsekuensi dan kesigapan beserta dukungan untuk membuat satu progres atau program yang mungkin lupa atau memang diabaikan oleh Wali Kota Parangsi Bimpuan barangkali ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sampai ini itu belum ada ya. Dan satu hal lagi Pak Paha, karena di sini ada peralatan, kemudian sarana dan prasarana, apakah itu sudah mencukupi atau sudah lengkap? Bagaimana? Apakah boleh kita langsung untuk melihatnya? Menjawab apa yang mau disampaikan. Bisa kita ke Darlok, tolong tunjukkan saya Pak kita. Ya boleh. Oke. Tunjukkan bidangnya itu ada bidang Darlok. Ya. Orang bidang Darlok nanti itu untuk menyampaikan apa-apa yang ada sarana prasarana yang ada di BPBD. Oke Pak, terima kasih. Kita ke sana Pak, menuju apa? Tapi ini surat. Nggak ada Pak Wildannya, kosong ruangannya. Oke Pak Kasih, karena Pak Wildannya tidak ada, kita cukup sampai di sini. Mungkin barangkali menunggu kadis datang. Oke, yang jelasnya saya sudah memasuki ruangan ini, ternyata mereka kosong atau tugas lapangan. Hanya ini masalah. Oke Pak ya. Karena ini orang ini sosialisasi pun ada. Oh, iya. Oke, saya akan kembali nanti untuk dalam sesi berikutnya bersama Langkah Bung Bangsawan di Bangsawan TV. Oke.